wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada materi kali ini kita akan membahas tentang matriks. Sebenarnya matriks sudah dibahas juga sebelum-sebelumnya, cuma bedanya adalah dari sama linear dibahas matriks, tapi konsep akhirnya adalah matriks itu sendiri. Matriks dan pengoperasiannya. Jadi ada penjumlahan, pengurangan, bukan skala sama perkalian. Mungkin dari teman-teman yang sebelumnya udah pernah belajar ya di SMA kelas 3 biasanya sih. Mungkin yang baru lulus atau yang baru tahun 2 tahun masih ingat kali ya. Oke, sebelum lanjut ke materi kita bahas soal kita yang kemarin dulu. Soal ini saya sharing dulu dari chat. Oke, untuk filenya bisa saya set di chat. Oke, next. Sharing screen. Oke, nah di sini kalian bisa lihat ya. Pada setiap bagian tentukan apakah matriks berada pada bentuk eselon baris atau bentuk eselon reduksi atau bukan keduanya. Nah, di sini kita mengacu kepada materi sebelumnya tentang sifat-sifat dari ataupun salah satu dari eselon reduksi dan eselon baris. Gitu. Terdiri dari I utama setiap barisnya dan setiap I utama dan setiap I utama selanjutnya akan lebih ke kanan dari sebelumnya. Itu. Dan ketika dalam satu baris terdapat semuanya 0, dia akan diletakkan di paling bawah. Satu, kedua ya, dan ketiga itu ketiga, ini keempat adalah setiap dari satu utama memiliki 00 di tempat lainnya. Seperti itu. 00 maksudnya sih kalau saya terjemahkan nolnya itu ada si angka satu ini mempunyai 0 itu di atas dan di bawah. Seperti itu. Oke, nomor 1A. Ini sudah saya jawabannya eselon baris reduksi. Nomor 1B eselon baris. Nomor yang 1C-nya adalah eselon baris reduksi. Oh, di atas samping. Nah, batu kegedean. Oke, baiknya. Nah, di sini yang 1C adalah eselon baris reduksi, yang D eselon baris reduksi juga, yang C eselon baris, yang F eselon baris saya tulis ini kembali eselon baris, yang G bukan keduanya. Kenapa bukan keduanya? Karena dia tidak punya I satu utama baris ketiga, dan H juga bukan keduanya. Karena apa? Karena harusnya setiap pada
pada seluruhnya 0 baris harus diletakkan di paling bawah. Seperti itu. Selanjutnya, selesaikan statement berikutnya sudah dalam bentuk echelon baris tereduksi. Nah, jadi kita tentukan X1, X2, X3 itu apa. Di sini kelihatannya X1-nya adalah min 3, X2-nya adalah 0, dan X3-nya adalah 7. Gitu. Oke, dan selanjutnya, selesaikan sistem berikut dalam bentuk echelon baris dengan substitusi balik. Nah, sebelum dari sini kita ubah dulu nih menjadi sebuah persamaan linear, persamaan bersesuaian. Nah, dari sini baru kita tentukan rumus variabel utamanya. Variabel utama itu berarti ada X1, ada X2, dan X3. Variabel utama itu adalah yang ini, ada satu utama ya. Jadi mempunyai variabel bebas di X3 dan di X3 dan X2. Oke, kita lanjutkan. Tentukanlah variabel utama X1 didapat 7 plus 3X2 min 4X3. Tinggal pindahkan aja ya. Yang jadi plus jadi minus. Gitu. Yang X2 juga sama. 2 min 2X3. Dan X3-nya adalah 5. Nah, karena langkah-langkahnya adalah mengurutkan, substitusikan dari paling bawah ke atas. Berarti dari X3-nya sudah diketahui, kita masukinnya X3-nya untuk mencari nilai X2. X2 terlebih dahulu. Maka didapat nilai X2-nya adalah min 8. Ya, ketika X2 yang sudah didapat, baru ke X1. Nah, ketika di X1 didapatlah hasilnya minus 37. Seperti itu. Selanjutnya, untuk yang nomor 4, eliminasi Gauss-Jordan, ada eliminasi Gauss-Jordan. Ingat ya langkah-langkahnya, operasi baris elementernya gitu untuk mencari Gauss-Jordan. Kalian dapat menukarkan baris satu dengan yang lainnya, mengkalikan kosong letak 0, dan menambah kelipatan baris dengan baris yang lain. Karena ada salah satu mahasiswa nanya, apa boleh dikurangin apa gitu ya. Kalau untuk dikurangin karena kita mengacu, maksudnya dari sebenarnya kalau kalian baca beberapa referensi sih ada beberapa yang caranya dikurangin ya. Caranya dikurangin, saya nggak tahu itunya dapat dari mana. Tapi ketika itu dikurangi otomatis ada syarat-syaratnya harus dilakukan itu. Nah, karena kita sebelumnya saya pernah cerita belum ya, kita pakai bukunya Anton Torres edisi ke-8 sih, edisi ke-8 Algebra Linear Elementer. Kalau mungkin kalian bisa pernah lihat bukunya seperti ini, kalian bisa beli yang second aja, nggak usah yang baru. Kalau yang baru mahal, baru ratusan ribu harganya, kurang lebih 300-an. Jadi beli yang second aja. Dan dari buku tersebut syarat-syaratnya 3, jadi kita ikutin yang buku tersebut. Jadi penacuannya itu yang pertama adalah ya, di sini karena angka satu utama sudah ada, maka yang kita lakukan adalah membuat yang baris keduanya menjadi 0. Gitu. Jadi berarti satu baris pertama sama baris kedua, maka didapatkanlah hasil 0 min 1 5 9. Nah, lalu ke baris ketiganya adalah 3 baris pertama ditambah baris ketiga, lalu diletakkan di baris ketiga. Maka didapatkanlah 0, min 10, min 2, 14. Oke, sebentar. Min 10, 14. Nah, langsung selanjutnya. Karena di sini sudah 0 semua, maka kita cari satu utama untuk baris kedua. Karena di sini sudah ada min 1, maka kita kali untuk menjadikan min 1 adalah cukup dengan dikalikan min 1, maka berlakukanlah cara yang kedua ya, mengkalikan konstanta tak 0, jadi nggak boleh 0 gitu ya. Ketika dikali min 2, min 1 untuk baris kedua, didapatlah 1 min 5 min 9. Nah,
selanjutnya untuk mengubah di bawah satu utama menjadi 0, maka dikalilah baris 10 kali baris kedua ditambah baris ketiga, letakkan baris ketiga. Nah, didapatkanlah min 52 min 104. Nah, dari sini barulah dicarilah I utama, satu utama untuk baris ketiga. Kita bisa bakalan berlaku yang sama tadi saya bilang, dikalikan konstan tetap 0 dikali min 1/52. Maka didapat 1, 2, dan selanjutnya adalah untuk yang ketika sini dapat, maka kita mencari baris pertama lagi diubah menjadi 0, ini data satunya, maka didapat min 1 baris kedua ditambah baris pertama, dan kita baris pertama jadi 10717. Lalu kemudian di bawahnya kita bisa dikalikan min B5, B3 ditambah B2 seperti itu. Maka berubahlah 0 di sininya. Nah, selanjutnya ketika yang terakhir adalah min 7B3 ditambah B1, maka didapat seperti ini. Jadi diketahui X1-nya adalah 3, X2-nya adalah 1, dan X3-nya adalah 2. Untuk 4A. Yang 4B-nya, untuk 4B-nya ini matriks 3x3. Bukan 3x3, 3 dibuatnya 3x3. Nah, kita langsung saja. Sebenarnya kalau kalian cari seperti ini, bisa langsung dikali atau dikurangin ya. Kalau kalian mau, bisa dikurangin antara B, baris ketiga dikurangin baris pertama, ataupun maksud saya, min 1 baris ketiga ditambah baris pertama itu bisa juga seperti itu. Cuman agak panjang caranya. Kita lebih simpel, cara yang simpel aja. Langsung dikalikan setengah untuk baris pertama. Maka didapat hasilnya adalah 1, min 3/2 dan min 1. Nah, untuk yang baris keduanya, min 2 baris pertama ditambah baris kedua, maka didapat hasilnya 0,43. Dan baris ketiganya adalah min baris pertama ditambah baris ketiga, maka hasilnya 0,13/2, 4. Dan untuk karena sudah dapat 0-nya, kita tentukan satu utama untuk baris keduanya, bisa dikalikan 1/4 untuk baris kedua, maka didapat 1 dan 3/4. Dan next-nya, untuk yang baris ketiganya bisa dikalikan min 13/2 baris min 13/2 dikali baris kedua ditambah baris ketiga, maka didapat hasilnya 0 min 7/8. Dan selanjutnya adalah min 8. Nah, selanjutnya adalah mengubah si baris ketiga untuk mendapatkan si satu utamanya. Ini tinggal kalian bisa balik ya. Kalau kalian agak bingung, 7/8 dikali aja gitu kan, dikali baris ketiga. Dibalik aja, kalau 7/8 dikali 8/7 dikali. Maka didapat hasilnya adalah ya sama aja 8 kali 7 atau 7 kali 8 lalu dibagi. Hasilnya akan jadi 1. Seperti itu. Lalu selanjutnya maka didapat hasilnya seperti ini. Next-nya adalah, nah, lalu untuk yang di atasnya 3/2. 32 baris per 2 ditambah baris pertama, maka didapatlah seperti ini. Dan X1-nya adalah 1/8. Dan X2-nya 3/4. Dan X3-nya nggak ada. Seperti itu. Karena di 0 depannya. Jadi tidak ada solusi untuk kesamaan yang ke 4B. Seperti itu. Ada pertanyaan? Oke, kita langsung saja. Kita langsung saja untuk buka yang materinya.
Kalian udah bisa akses e-learning? Bisa nggak buka ini? Apa namanya? Seingat saya sudah upload di sana sih. Jadi kalau kalian lihat materinya, saya share ke kalian screen satu. Nah, di sini kalian bisa ke Aljabar ini ya. Ini sudah saya masukkan. Ketika kalian klik pertemuan ketiga di sini, nah kalian bisa lihat nih, ini ada dua versi ya. Memang saya selalu upload dua versi, jadi ada versi dokumennya sama versi PowerPoint-nya. Jadi kalian bisa download langsung di sini. Nanti juga saya tambahkan lagi untuk soalnya. Sebentar, saya dulu. Langsung saya upload, saya tambah. Ketiga, soalnya sedikit, cuma 2. Save change. Oke, langsung ke materinya. Ini saya Oke, kalian udah lihat. Nah, pada materi ini kita akan bahas matriks penyumbang pengurangan, kelipatan skala, misalnya kurang lebih sama kayak perkalian sebenarnya. Hasil matriks sebagai kombinasi lainnya juga sama, perkalian yang hanya dijabarkan. Transfer metrik hanya mengubah urutannya saja dari baris ke kolom, itu aja sih. Ataupun sebaliknya ada kalau dari kolom ke baris. Dan trace dari sebuah matriks adalah garis nilai-nilai diagonal pada sebuah matriks 7 angka. Itu yang ordonya sama ya, yang yang memiliki 3x3 atau 4x4. Oke, langsung saja. Matriks apakah sebuah matriks gitu? Matriks adalah jajaran persegi panjang dari bilangan-bilangan. Bilangan-bilangan jajaran pada bilangan-bilangan dalam jajaran tersebut disebut dengan entry dari matriks gitu. Dan untuk masalah ukuran pada sebuah matriks, suatu matriks dinyatakan dalam sebuah baris. Dikatakan sebagai jumlah baris adalah arah horizontalnya dan kolomnya adalah vertikal yang dimilikinya. Sebagai contoh, matriks pertama adalah memiliki 3 baris dan 2 kolom. Nah, ini 3 baris dan 2 kolom, maka disebutnya 3x2. Seperti itu. Jadi itu dari ukurannya adalah pertama dilihat barisnya dulu, lalu kolomnya. Baris ke bawah, kolom ke samping. Seperti itu. Dan yang kedua adalah 1x4. Karena dia cuma hanya satu ini ya. Satu barisnya, kolomnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, selanjutnya inilah 3x3, ini 2x1, dan ini baris kolom. Seperti itu. Nah, dalam penulisan bilangan pertama selalu menunjukkan jumlah baris dan bilangan kedua menunjukkan jumlah kolom. Suatu matriks yang hanya terdiri dari satu kolom disebut dengan vektor kolom. Kalau hanya terdiri dari baris saja disebut vektor baris. Seperti itu. Ataupun yang hanya memiliki hanya satu disebut baris dan kolom, vektor baris dan kolom. Seperti itu.
seperti itu. Next-nya, nah matrix. Nah, inilah bentuk matriksnya. Kalau apa namanya, entry yang terletak pada baris I dan kolom J di dalam matriks A dapat dinyatakan sebagai HIJ. Jadi matriks umum 3 kali 4 dapat ditulis sebagai berikut. Jadi kalau kita lihat pertama dia 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Jadi awal depannya dulu, ke bawah, baru ke sampingnya. Gitu. Nah, ini bentuk notasinya, nanti sebagai umumnya. Notasinya bisa ditulis begini, seperti ini. HIJ dalam kurung M kali N atau HIJ saja, seperti itu. Next-nya, entry pada baris I dan kolom J dalam matriks A juga biasa dinyatakan dengan simbol HIJ. Jadi untuk matriks I di atas kita memiliki HIJ sama dengan HIJ. Sebenarnya hanya penulisan aja notasinya. Jadi kalian perlu ini juga supaya paham, supaya nggak salah ininya, salah bacanya. Nah, untuk matriks diketahui ada sebuah matriks, adalah 2, 7, dan min 3, 0. Nah, berarti dia memiliki entry itu seperti apa nih kalau dijabarkan kan? Oh, yang 1, 1 adalah 2, yang 1, 2 adalah min 3, yang 2, 1 adalah 7, dan 2, 2 adalah 0. Seperti itu. Nah, matriks baris dan kolom sangat penting dan merupakan cara yang umum untuk menuliskan dengan menggunakan huruf kecil tebal. Jadi intinya adalah jika dalam sebuah matriks dinotasikan dengan huruf-huruf kecil di dalamnya, seperti itu. Dan biasanya ketika untuk di luarnya huruf besar. Seperti itu. Nah, dan ini definisi sebuah matriks bujur-sangkar. Suatu matriks A dengan jumlah baris dan jumlah kolom N disebut matriks bujur-sangkar atau ordo N. Sorry, suara apa ya? Ada yang on ininya, mic-nya. Mungkin agak apa namanya, jack audionya. Nah, pada 2 yang diberi LCM merupakan diagonal utama. Nah, pada matriks bujur-sangkar terdapatlah diagonal utama, yaitu terletak pada tengah-tengahnya ya, seperti ini. Oke, next. Nah, kesetaraan matriks. Nah, kesetaraan matriks ini penting karena untuk dapat melakukan pengurangan dan penjumlahan. Matriks dikatakan setara atau equal jika keduanya memiliki ukuran sama dan entry-entry yang bersesuaian adalah sama. Jadi sebuah matriks dikatakan sama karena akan sangat beda ketika kalian A kali B dengan B kali A gitu. Itu kan beda. Tapi jika isinya juga sama, maka matriks tersebut dikatakan sama. Bentuknya sama, 2 kali 2, 3 kali 2, 3 kali 3, dan isinya pun juga harus sama. Nah, itu dikatakan matriks yang sama. Nah, maka contoh ini, jika X sama dengan 5, maka A sama dengan B. Kalau misalnya X adalah 5, jika tidak, maka tidak sama. Seperti itu. Dan di sini tidak ada nilai X di mana A sama dengan C, karena ada matriks memiliki ukuran berbeda. Jadi, yang dilihat adalah ukuran dan nilai-nilai pada entry tersebut. Kalau entry-nya sama dan ukurannya sama, ya equal. Kalau misalnya hanya secara ukurannya berbeda, walaupun entry-nya ada yang sama, nah dia tidak equal. Seperti itu. Next-nya, penjumlahan dan pengurangan. Definisi penjumlahan pengurangan. Jika A dan B adalah matriks dengan ukuran yang sama, maka jumlah A ditambah B adalah matriks yang diperoleh dengan menjumlahkan entry-entry pada B dengan entry-entry pada A. Dan untuk selisihnya adalah matriks yang diperoleh dengan menggunakan entry-entry pada A dengan entry-entry pada B. Maka dengan ukuran yang berbeda tidak dapat dijumlahkan atau dikurangkan. Jadi syarat untuk menjumlahkan pengurangan adalah
penjumlahan dan pengurangan adalah harus ukurannya yang sama. 2 kali 2 harus 2 kali 2, 3 kali 2 itu sama. Contohnya seperti ini. Contoh penjumlahan dan pengurangan. Diketahui adalah matriks A matriks B mempunyai ukuran 3 kali 4 sama 3 kali 4, maka A ditambah B dapat didefinisikan dan A dikurang B didefinisikan. Kalau seandainya pernyataan A ditambah C, nah tidak dapat B tambah C, atau A dikurang C atau dan B tidak dapat terdefinisi, tidak dapat dilakukan pengoperasian karena ukurannya tidak sama. Beda lagi kalau perkalian ya. Itu. Kelipatan skala. Jika A adalah matriks sembarang dan C adalah skala sembarang, maka hasil produk dari si A atau CA ya, kita sebut aja ya, adalah matriks yang diperoleh dari perkalian setiap entry pada matriks A dan pada matriks C, maka CA disebut sebagai kelipatan skala atau multiple dari A, dan contoh notasinya adalah A sama dengan AIJ. Maka jika skala C dan matriks A sama dengan C-nya C dalam kurung matriks A atau sama dengan juga dapat dikatakan si A, C dan A, IJ. Jadi contohnya seperti ini. Jika ada sebuah matriks ada dengan ukuran 2 kali 3, 2 kali 3 semua. Nah, dan dia ini disebut matriks, dan ini disebut dengan skalanya, skala multiple-nya. Mereka sebutkan adalah 2-nya, min 1-nya, dan sepertiganya disebut dengan skala pada sebuah matriks. Itu ketika dikalikan 2 kali 2 4, 2 kali 3 6, 2 kali 4 8, 2 kali 1 2, 2 kali 3 6, 2 kali 2 2. Seperti itu. Ini semua pada yang salah saya ini, harus satu. Jika min 1 1, min 1 kali 2 min 2, min 7. Ini adalah 1, ini min 3, ini 5. Yang C, ini 3, ini min 2, ini 1, ini 1, ini 0, ini 4. Nah, seperti itu. Notasinya aja. Dan merupakan hal yang biasa untuk menyatakan. Jadi gini, untuk penulisan dalam matriks jika seandainya min 1B juga dapat tulis dengan min B. Karena untuk angka 1 biasanya tidak dituliskan. Oke, nah kelipatan skala disebut kombinasi linear atau linear combination dari A1 dan A2, maksudnya matriks-matriksnya dengan koefisiennya C1, C2, dan Cn selanjutnya. Maka contohnya sebagai berikut. Maka diketahui adalah 2A min B ditambah sepertiga C sama dengan, nah, ataupun maksudnya samanya hanya penjabaran aja, ada 2A berarti plus min B, min 1B tambah 3C. Nah, ini matriks-matriks yang tadi sudah kita hitung sebelumnya. Sebelumnya hanya tinggal dijumlahkan saja. Maka didapatlah 7, 2, 2, 4, 3, 11. Adalah kombinasi linear dari A, B, C dengan koefisien skalanya 2, min 1, dan sepertiga. Selanjutnya perkalian. Nah, perkalian, definisi perkalian adalah jika A adalah matriks M kali R dan B adalah matriks R kali N, maka hasil kali dari AB adalah matriks M dan N, gitu ya. Kalau misalnya dikalinya berarti yang diambil adalah belakangnya aja, matriksnya M kali N, seperti itu. Karena dia ada M, R, dan N. Yang diambil adalah bentuknya M kali N. Yang entry-entrynya ditentukan sebagai berikut. Untuk mencari yang daripada baris I dan kolom J dari AB, pisahkanlah baris I dari matriks A dan kolom J dari matriks B, seperti itu. Jadi kita pisahkan dulu nih. Kita pisahkan dulu. Misalkan yang hanya kita mau cari yang letaknya di sini ya, di di kedua ke belakang. Contohnya seperti ini. Nah, jika diketahui adalah 2 kali
2 kali 3 dan B adalah 3 kali 4, maka bentuk matriksnya adalah M kali N. M-nya berapa? Dikali, jadinya 2, 4. Seperti itu. Yang adalah 2 kali 3, nah dia diambil ini di belakangnya. Kalau yang dari sini ke sini. Coba saya kasih pen. Ini didatatlah seperti ini. Dapatlah 2 kali 4. Seperti itu. Untuk menentukan hasil. Misalnya contoh pada entry baris 2 dan kolom 3 AB. Tinggal dikalikan saja, lalu ditambah semua. Misalkan 2 kali 4 berapa? 6 kali 3 berapa? 0 tambah 5 berapa? Kemudian 26. Boleh tulis 11 ini. Seperti itu letaknya. Oh, letaknya di ketiga. Oh, dia di bawah. Jadi 26. Kalau letaknya kedua di atasnya berarti dikali di atasnya. Seperti itu. Dan nanti pada baris I, saya nggak tahu matematik jadi satu terus. Ini dibesar. Pada baris I dan kolom 4, dari AB dihitung dengan cara sebagai berikut. Nah, juga sama. Tinggal 1 kali 3, 2 kali 1, sama 4 kali 2, adalah 13. Dan ini hasil perkalian sebelumnya. Nah, untuk hasil yang lainnya didapatlah AB adalah 12, 27, 13, 8, min 4, 26, dan 12. Dan ini juga sama. Matriks yang menentukan hasil kali dapat didefinisikan. Jadi ketika kalian, jadi maksudnya enggak semua matriks itu dapat dikalikan. Gitu. Syaratnya apa? Nah, jika jumlah kolom dari faktor pertama A harus sama dengan jumlah baris dari faktor kedua B agar dapat menentukan hasil kali AB. Jadi contohnya seperti ini. M kali F dan R kali N, ini itu harus sama di sininya. Harus sama. Ketika dia sama, maka dia tidak bisa, makanya hasil M kali N. Seperti itu contohnya. Misalkan contohnya nih. Misalkan adalah A dan B adalah masing-masing dengan ukuran sebagai berikut. A kali B bisa. B kali C bisa nggak nih? Bisa. 4 kali 3 dapatnya. Yang ini 3 kali 7. Tapi kalau misalkan apa namanya, CA bisa nggak? Nah, di sini CA contohnya dapat didefinisikan. Tapi kalau misalnya AC, itu yang beda. Makanya saya bilang letak dari sebuah matriks itu dapat menentukan dia dapat dioperasikan atau tidak. Gitu. Nah, maka sesuai dengan contoh 3 sebelumnya, AB dapat didefinisikan 3 kali 7. Nah, AB ini dapat dilakukan, dapat hasil yang ada 3 kali 7. Yang BC juga bisa, tapi yang tidak bisa apa nih? Nah, CA juga bisa, karena dia ke sini ya, balik ke sini. Ketika dia di CA, berarti C-nya di depan, 3-nya di tengah, di dalam. Makanya 7 kali 4. Nah, sementara hasil kali dari AC, CB, dan BA, semuanya tidak dapat didefinisikan. Seperti itu. Oke, next-nya. Nah, ini hanya notasinya saja. Secara umum, jika matriks A ada M kali N dan B ada N kali N, maka dapat dijelaskan yang akhiran pada gambar keempat. Ya, seperti ini. Akhiran itu saya kasih. Nah, entry AB pada baris I dan kolom B diperoleh seperti ini. Intinya sama seperti operasi-operasi yang tadi kita lakukan ke depan. Kalau kalian agak bingung dengan notasi huruf. Nah, di sini lagi perkalian matriks dengan kolom dan dengan baris. Di sini sebenarnya hanya mencontohkan bagaimana melakukan perkalian hanya pada kolomnya saja atau pada barisnya saja. Contohnya, jika tahu dalam matriks A adalah
2 kali 3, 124 dan 260, dan matriks B adalah 3 kali 4, di mana 4143, 0 min 1, 31, dan 2752. Seperti itu. Lalu kita lebih ambil contoh nih yang 6 gitu ya. Matriks kolom dari J ke B gitu. Nah, di sini kita lakukan adalah dari kolom kedua B, dan maksudnya perkaliannya adalah mengambil dari kolom kedua B dikali ke kedua. Kolom kedua dari sini dikali kedua di sini. Maka didapat adalah min 27 min 4. Seperti itu. Dan ini contoh untuk yang barisnya. Seperti itu. Oke, nah, ada pula hasil kali matriks sebagai kombinasi linear. Nah, apakah yang disebut kombinasi linear? Sebenarnya matriks yang dikalikan dengan matriks X. Maksudnya matriks X ini contohnya sebuah matriks dia mempunyai misalkan 3 kali 4 dan ada matriks X ada 3 kali 1. Nah, seperti itu. Bagaimanakah kombinasi linearnya? Nah, tinggal dikalikan saja. Berarti si X1 dikali A1 ke bawah, si X2 dikali A2 ke bawah, nah, selanjutnya si Xn dikali A1N ke bawah. Seperti itu. Contohnya seperti double. Nah, contohnya seperti ini. Nah, diketahui ada 3 kali 3 dan 3 kali 1. Nah, berarti adalah tinggal menyusun satu. Berarti 2 min 1 min 3. Maka dapat hasilnya 1 min 3, 9. Min 9. Min 9 dan 3. Itu sih. Kalinya seperti ini. Juga sama. Nah, atau dapat ditulis sebagai kombinasi dari matriks baris adalah sebagai berikut. Hanya dimasukinnya satu-satu. Satu masuk, 9 masuk, seperti itu. Lalu dijumlahkan, maka didapatkan hasil seperti ini. Oke. Kolom-kolom hasil kali sebagai kombinasi linear juga sama. Ini yang kolomnya. Jadi kalau misalkan ada kombinasinya linear, dikatakan ada matriks A, 1, 2, 4, dan B-nya adalah 3 kali 3, ketika dikalikan seperti ini, didapatkan hasilnya 2 kali 4. Nah, ketika 2 kali 4 ini 12, 8 itu hasilnya dari mana sih? Oh, ini hasilnya. 1, 2, 1, 2, 2, 6, dan 4, 0 adalah 402. Seperti itu. Cuma ini penjabaran aja di sini. Kalau di sini. Oke, transpose. Nah, untuk transpose sendiri, nah ini juga mudah. Hanya menukarkan letak-letak dari baris ke kolom. Ataupun sebaliknya. Kalau saya lebih suka nyebutnya, ya dari baris ke kolom. Dari atas ke bawah, di sini ke bawah, dan lagi. Seperti itu. Jadi, di sini ada definisinya, jika A adalah matriks M kali N, maka transpose dari A dinyatakan sebagai AT, didefinisikan baris dan kolom-kolom dari A, sehingga kolom pertama dari AT adalah baris pertama dari A, dan kolom kedua dari AT adalah baris kedua dari A, dan seterusnya. Jadi kalau misalkan seperti ini, ditranspose gimana nih? Sudah turunannya ke bawah gitu ya. Turunin ke bawah semua, terus ini naik. Jadi yang ini naik semua ke atas, dia ke bawah. Seperti itu. Seperti ini contohnya. Juga sama. Tadinya berjajar, jadi baris. Yang D tetap bukan cuma hanya satu, itu aja. Jadi hanya kayak di rotate lah, kayak di rotasi. Nah, transpose matrix. Di sini pada kasus khusus di mana adalah matriks berdiri sangkar, transpose dari A
dapat diperoleh selalu menyokorkan entry yang posisinya simetrik terhadap diagonal utama. Tampak bahwa pada A dan B juga dapat diperoleh dengan mencerminkan A terhadap diagonal utamanya. Sebenarnya sama aja gitu, sama dengan definisi yang lain. Tapi ketika dia tujuh sangka, sebenarnya cara mudahnya tinggal ditukar aja. Seperti itu aja sih. Kalau kalian ketika matriksnya tujuh sangka, tinggal ditukar aja. Tapi kalau matriksnya tidak tujuh sangka itu 3x3, 4x4 ya, 2x2 seperti itu. Dan trace. Nah, trace ini hanya ketika kita menghitung trace akan dilihat hanya tengah-tengahnya saja. Dikatakan trace jika dia memiliki matriks matriks tujuh sangka atau yang ordonya sama seperti itu. Oke, selesai, singkat, padat. Ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya? Tidak ada. Saya kira kan paham semua ya, karena apa ya? Paham, Pak. Ya, gimana? Paham? Paham kan ya? Enggak apa namanya? Alhamdulillah, Pak. Karena udah pernah belajar sebelumnya kan. Jadi enggak mudah lah. Enggak susah lah. Oke, selanjutnya soalnya saya upload. Soalnya saya upload di e-learning. Saya share juga di sini. Chat. Oh, ini kedua. Oke, silakan dikerjakan. Kalau bisa dikumpulin hari ini. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Soalnya nggak susah. Ada yang bertanya lagi? Saya minum ya. Oke. Ada yang bertanya lagi? Nggak ada nih. Nggak ada, Pak. Belum. Oke. Kalau nggak ada yang mau tanya, atau mau kita yang topik lain juga boleh. Karena waktu kita agak cukup banyak. Kalian bisa kerjakan tugasnya. Kalau bisa kumpulin hari ini, nggak masalah. Soalnya paling terakhir di hari bisa kembali ke set matriks skala. Oke. Kita kembali ke matriks skala. Skala. Oke. Tadi siapa yang tanya? Pak, itu kok bisa dapat yang B itu dapat nolnya dari mana ya, Pak? Nah, itu saya bilang. Tadi kan saya tulis. Ini B-nya, ini ada satu kok. Saya salah tulis ini. Dikali harusnya satu dia. Maaf, saya salah tulis. Iya, Pak. Gak bingung tadi. Iya, saya salah tulis yang di situ. Yang di B-nya. Iya, Pak. Baik. Terima kasih. Iya, sama. Ada yang lain? Jelas ya. Atau yang sudah ada yang selesai mengerjakan soalnya? Ada yang mau kasih bocoran? Enggak juga. Oh ya, dari kelas karyawan kalian ada yang ini enggak ya? Fast track gitu ada nggak? Fast track itu yang ini loh, yang apa namanya? Kalau kalian jadi selama 5 tahun kalian bisa dapat 2 gelar S1 S2. Belum ada programnya, Pak. Oh, mungkin buat yang reguler aja kali ya. Reguler ada kok, yang di reguler ada. Jadi yang reguler itu beberapa orang ngambil, jadi dia kuliah selama 3,5 tahun S1. Memang paling cepat S1 3,5 tahun standarnya. Bisa dicepetin lagi mungkin kalau
kalau liburnya nggak ada. Itu bisa lebih cepat lagi. Mungkin bisa sekitar 2 tahunan, 2,5 tahun atau 3 tahun pas gitu. Jadi ya, nggak ada kabar Pak ke karyawan. kenapa? Ke karyawan nggak ada kabar kan? Oh, banyak banget. Banyak banget apa kabar? Oh, nggak ada ini kali, nggak ada programnya. Oke. Ada yang melanjut S2 di sini? Oh, nggak ada kayaknya. Nggak, nggak apa-apa. Oh, ada. Spanish Gulo, iya, semangat untuk Pak Spanish Gulo. Iya, apa namanya, intinya sih, apa namanya, ke depan itu kalian harus bisa punya apa ya, spesialis gitu ya. Spesialis itu macam-macam gitu. Entah kalian, intinya ketika ke depan itu kerjaan akan makin susah ya, makin banyak digantikan sebenarnya lebih tepatnya. Makin banyak digantikan dengan mesin, jadi kalian harus bisa punya modal spesialis kalian di mana gitu. Ya mungkin yang kerjanya sekarang ada kerja sales, maksudnya punya spesialis, tinggal dikembangkan gimana sales kalau seandainya dikombinasi dengan teknologi gitu. Baik Pak. Contohnya sisa contoh ya itu ya, maksudnya ada lagi kalau kalian apa namanya, ada gambarnya juga, saya baru tahu, saya baru lihat. Ada lagi mungkin yang kerjanya yang apa namanya, apa ya, karena waktu ketika saya dulu juga masuk kuliah gitu kan, ada beberapa orang yaudah kerja gini-gini aja gitu, maksudnya yang simpel gitu kan, apa ya, simpel itu ya udah ya biasa-biasa aja gitu. Nah, karena kalau misalnya hanya itu aja ya takutkan ke depannya kita nggak ada yang tahu gitu kalau kita nggak mengasah dari sekarang. Nah, jangan sampai pas ke depannya nanti sudah terjadi, nah kita udah agak-agak sudah berubah gitu ya, agak susah seperti itu. Nah, kalau yang S2 termasuk, maksudnya S2 yang nggak jauh-jauh antara dua, tentang mau ngajar ataupun enggak. Ngajar pun ya, kayak ngajar itu awalnya saya nggak mau ngajar, ternyata ketika ngajar enak gitu ya. Makanya balik lagi jadi dosen. Bukan jadi dosen, sebelumnya saya ngajar jadi sebagai guru SMK. Nah, sekarang baru jadi dosen baru di tahun ini. Alhamdulillah sih itu aja. Ada lagi mau ditanya? Udah ngantuk ya? Oke, kalau gitu ada yang sudah mengerjakan, sudah mau dikumpulkan sekarang? Nggak ada juga. Ditutup. Proses ini Pak. Oke, proses. Iya, lebih cepat lebih baik sih memang. Pak itu yang A sama B itu soalnya sama 4x5 semua Pak. Yang sebentar. Iya 4x5 ya. Soal yang 1B ya. Soal pertemuan. Iya, sama kan Pak itu Pak. Sebentar dulu. Saya lihat bukunya dulu ya. Iya sama kok, 4x5 juga benar. Apa salah ketik lagi gitu? Benar sih, saya emang agak sering salah ketik betul. Karena saya buat materinya apa namanya, iya benar kok 4x5, A dan B 4x5 benar. Benar. Terima kasih sudah mengingatkan. Benar. Benar sama-sama 4x5. Yang C-nya 5x2, D-nya 4x2. Itu aja cuma dua soal ya, nggak banyak. 2 soal isinya ya satunya 5, satunya 5, 6, 7, 8 gitu sih. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya lagi? Oke, pada ngantuk ya, capek kerja, terus saya pulang, ada yang masih di kantor tanggung gitu ya. Saya juga baru sampai rumah sampai tadi jam 8 kurang. Oke, kalau gitu saya akhiri. Mungkin ada yang mau istirahat.
Saya keperluan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Pak, itu tugasnya dikumpulin lewat email, Pak. Waalaikumsalam. Iya, lewat email. Tetap ke email saya yang itu ya, yang alatufahmi@gmail.com. Oke, Pak. Oke, Pak. Baik. Terima kasih, Pak. Sama. Senang, Pak, kalau cepat selesai gini, Pak. Besok lagi cepat, Pak. Oh iya, siap. Nanti saya buat materinya lebih singkat lagi. Siap, Pak. Sekarang ada tugas kan, Pak? Sang kantor. Oke. Masih, Pak. Iya, sama-sama. Malam semuanya, malam. Malam. Pak. Wah. Mas Fajar, tolong jelasin lagi Mas Fajar. Gimana? Soal nomor 1 dan 2-nya itu gimana ya? Itu langsung buat ordo aja. Itu kan ordonya Bang. Ampun. Bagus, sehat bagus. Sehat. Pokoknya Yang kalau tepat, Senin malam guys. itu yang ada pening kepala. Pak Agus capek mikir kerjaan tuh. Bagus.